Makanya saya sudah konsepkan surat, tadi saya sudah kasih tahu Biro Hukum, kita akan kirim surat resmi pada Menkumham untuk merekomendasikan sesuai dengan Undang-Undang Ormas, FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan banyak gubernur, bupati, wali kota berani ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya mau bicara lagi tentang Ibu Risma yang sangat kontroversial ya, karena dia memang kontroversialnya itu yang terakhir dia memaksa orang yang penyandang penyandang cacat tuh bahasa ininya sih, bahasa halusnya disabilitas ya, tunarungu, wicara, nggak punya kemampuan ngomong gitu loh, dikasih alat bantu dengar, kemudian dipaksa untuk ngomong hore gitu. Terus pengasuhnya marah, sakit hati sama Bu Risma, lah anak saya kok dipaksa suruh ngomong tentang dikasih alat bantu dengar. Jadi ini salah satu ini ya, tipe pejabat yang tidak bisa mendengar ya, keluh kesah rakyat, tidak bisa mendengar keinginan rakyat, maunya suaranya sendiri yang didengar. Pejabat yang ingin selalu didengar suaranya, bukannya mendengar suara rakyat. Siapa? Ya Ibu Risma itu. Saya bacakan ya. Dikecam usai paksa tunarungu berbicara, Mensos Risma bela diri. Cara mengetesnya begitu. Sosok menteri, ini suara.com ya. Sosok Menteri Mensos Tri Risma hari ini kembali menjadi sorotan publik usai memaksa seorang tunarungu untuk berbicara di peringatan Hari Disabilitas Internasional beberapa waktu yang lalu. Aksi Mensos Risma pun menuai kritikan dari berbagai pihak. Mereka menyampaikan kekecewaan pada sikap Risma saat itu. Terus salah satu, saya dan teman-teman jelas merasa sangat kecewa dengan apa yang dilontarkan oleh Ibu Risma. Wah, kok tak oleh Ibu Risma, karena Ibu telah menunjukkan perilaku audisme secara tidak sadar terhadap tuli, kata Nimas, salah satu pejuang tuli saat dihubungi Jumat. Melansir dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, Mensos Risma pun menyampaikan pembelaan terkait apa yang ia lakukan penyandang tunarungu. Risma mengaku hal itu ia lakukan untuk menguji apakah alat bantu dengar yang diberikan bisa berfungsi atau tidak. Ini kalau saya baca gini kayak gayanya ini ya, Refli Harun, baca berita terus dikomentari. Enggak, ini sebenarnya enggak cocok. Ya kita terus sedikit lagi ya. Kata Bu Risma sekarang, saya pengen tahu apakah alat yang saya bantu bisa berfungsi maksimal. Bisa juga kan pengen tahu katanya. Kedua, apakah sebetulnya dia memang hanya tunarungu atau tunawicara atau dua-duanya. Nah itu cara mengetesnya begitu, melatih dia untuk bicara, ungkap Risma. Waduh, repot juga ya. Lebih jauh Risma menjelaskan dia pernah menemukan kasus penyandang tunarungu diperkosa. Karena tidak bisa berteriak, tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Mirisnya pelaku pemerkosaan masih bisa berkeliaran bebas karena korban tidak bisa menjelaskan dengan benar. Itu adalah cerita yang sangat terus terang sampai sekarang masih jadi pikiran saya saat jadi wali kota Surabaya. Ada seorang tunarungu diperkosa, dia tidak bisa berteriak, bahkan pemerkosa itu bebas karena dia tunarungu, tidak bisa menjelaskan, uraian Risma. Cerita lainnya adalah saat terjadi banjir di Surabaya. Saat itu ada satu rumah yang dihuni oleh penyandang tunarungu. Dia tidak bisa berteriak, minimal minta tolong. Penyandang tunarungu pun tidak bisa terselamatkan karena hingga meninggal dunia karena tenggelam. Itulah PR yang hingga saat ini masih menghantui saya. Terus terang saya ingin bagaimana mereka bisa survive di kondisi apapun. Minimal dia bisa minta tolong atau teriak minta tolong.
Risma menambahkan tolak ukur kesuksesan sebagai menteri adalah bukan dari sebuah penghargaan yang diberikan, melainkan ketika dia bisa melihat para penyandang disabilitas menjadi sukses. Ini kok jadi, nah sekarang di artikel lain itu cara berkomunikasi itu dengan bahasa isyarat ya. Yang mengkritik Risma ini, ada juga yang nyaman tunarungu itu, ada yang dengan bahasa isyarat atau dengan ini, dengan tulis, dan juga dengan suara yang apa ya istilahnya, pokoknya nggak usah dipaksakan komunikasi itu, dipaksakan harus dengan suara gitu loh. Tunarungu itu dia nyamannya dengan apa, dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa tulis atau dengan cara komunikasi yang lain. Ini persoalan komunikasi. Sementara Ibu Risma ini orang sehat, bukan orang tunarungu, ingin memaksakan, mengetes atau memaksakan supaya orang yang memang nggak bisa ngomong tunarungu bicara itu setidak-tidaknya latihan bicara melalui alat bantu dengar yang baru diberikan. Dan itu semacam pemaksaan itu, sehingga si penyandang disabilitas tunarungu bicara itu merasa tidak nyaman, itu membuat pengasuhnya itu merasa kecewa. Kan itu masalahnya. Kenapa ada seorang menteri yang diharapkan tadinya kabar yang akan memberikan kabar bahagia diundang dalam acara itu, kemudian kok sekarang memaksa seorang tunarungu di depan publik untuk bicara dengan cara orang yang normal, cara seorang menteri yang bicara. Apalagi yang bicara ini suka ngomongnya keras-keras, marah-marah. Sekarang Allah memperlihatkan kekuasaannya, sekarang dihadapkan dengan seorang tunarungu yang tidak bisa bicara. Dan Bu Risma ingin orang tunarungu bicara itu bisa bicara seperti manusia normal. Jadi memang itulah ya, kadang-kadang pejabat itu kehilangan perspektif terhadap rakyatnya sendiri. Tidak semua ya, ada ruang-ruang untuk empati bahwa orang itu memiliki masalah yang berbeda dengan masalah yang kita rasakan, yang kita miliki. Hendaknya kita ambil hikmahnya ya, hendaknya pejabat mulai bisa merasakan hati atau derita hati rakyat sendiri, yang kadang-kadang meraba perasaan orang lain itu tidak mudah. Kenapa? Karena dia merasa memiliki segalanya sebagai pejabat, yang bukan hanya memberi uang, tetapi juga memiliki kekuasaan. Dan di sini masalah itu timbul karena dia, Risma, bicara dengan bahasa kekuasaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah kakak saya sudah datang ya. Istirahat di Masjid Parung. Istirahat di Masjid Parung. Sudah hampir 2 bulan saya di Papua ya. Saya sudah ke beberapa tempat, termasuk beberapa tempat yang sangat rawan, yang sebetulnya terlarang lah untuk para pendatang ini karena berisiko tinggi. Jujur saja saya sangat sedih ya, dan sangat prihatin. Karena apa? Dari semua keributan kerusuhan di negeri ini tidak lepas dari skenario politik, permainan orang-orang busuk di tingkat atas. Itu fakta, itu bukan hoax. Kita di lapangan ya, kita tahu betul macam apa itu permainannya. Karena dari apa yang dikatakan para penguasa dengan di lapangan itu sangat tidak relevan dan tidak berkaitan. Semuanya penuh intrik politik. Bisa ada di Pelabuhan Jayapura ya. Mungkin tanggal 5 hari ke depan saya akan pulang, akan kembali ke pusat, ke Jakarta.
Jadi saya ingin bercerita ya. Jadi di sini di lapangan itu kantor gubernur itu hancurnya itu hanya di titik-titik tertentu saja, terutama di ruangan gubernur itu ya, hanya diambil laptop ya, dan di ruang arsip itu hancur total, dan di KPU itu dibakar habis. Jadi di sini saya melihat ada seperti ada intrik lah, permainan dan rencana-rencana Jokowi mau membuat istana presiden di Papua itu, kalau saya ungkap di sini nanti jadinya mengerikan ya. Dan saya sebagai orang media, saya merasa curiga di sini ada banyak permainan dari orang-orang elit politik ya, di daerah maupun di pusat. Jadi seperti ada deal-deal, ada perjanjian. Sekarang mungkin kemarin sudah wawancara dengan Pak Waterpau, dan sekarang beliau jadi menjabat lagi menjadi Kapolda Papua ya, menjabat lagi. Tadi saya sudah saya minta ongkos buat pulang. Jadi semuanya hanya permainan. Dan baru saja saya langsung survei ke rumah sakit yang ada di Jayapura yang menjadi korban tuh, maaf aja, kebanyakan muslim ya, dan sepertinya skenario ini untuk dihantam untuk orang-orang muslim ya, karena dari lihat korban ya macam itulah. Nanti selanjutnya ada video yang saya kasih langsung, video rekaman ya dengan korban, itu bukan hoax, saya sendiri yang wawancara. Jadi inti persoalannya adalah, ini adalah permainan politik tingkat tinggi. Itu aja inti persoalannya. Dan saya sebagai pribadi tidak bisa berbuat banyak. Ini hanya membutuhkan kesadaran dari rakyat dan bangsa negeri ini untuk membuat perubahan yang lebih baik atas NKRI. Itu saja inti persoalannya. Semua kekuatan sudah dibungkam ya. Media, apalagi polisi ya, dan aparat-aparat TNS, ANS dan yang lain sebagainya sudah nggak usah diomong lah. Bahkan TNI pun yang tadinya macan sekarang jadi kucing, meong-meong ya. Ya, TNI sendiri mungkin untuk di tingkat bawah menyadari betul ya konflik-konflik yang terjadi itu seperti apa. Tahu betul kalau dia mau berkata jujur ya. Hanya di tingkat-tingkat tertentu ya, setingkat panglima mungkin ya. Jadi ini luar biasa, kita sudah dikuasai Dajjal. Negeri ini sudah dikuasai Dajjal. Segelintir Dajjal sebetulnya. Yang menjadi kesalahan adalah bangsa ini yang memilih ingin seperti ini ya. Mereka tidak akan menang, penguasa itu, kalau memang rakyatnya sendiri tidak menginginkan. Meskipun kemarin pemilu jujur saja, saya orang netral ya, 02 itu menang total mutlak ya. Cuma ada kecurangan-kecurangan yang memang sulit sekali di ininya ya. Korbannya terlalu banyak. Hanya ini saja pesan saya untuk NKRI, doa saya selalu untuk NKRI, untuk muslimin wal muslimat seluruh dunia. Saya sangat prihatin. Saya cukupkan tugas saya di Papua. Sekarang saya sudah paham betul apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin saya hari ini, dalam beberapa hari ke depan saya mau ke Ambon. Untuk saya akan kembali lagi ke jalur saya, yaitu tanggap darurat bencana ya. Legiun Tandabe, tanggap darurat bencana kemanusiaan saja. Semoga Allah melindungi dan memberi hidayah serta memberi jalan keluar yang terbaik untuk negeri ini. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.